Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah, bagaimana apabila terjadi perbedaan antara wukuf di Saudi tanggal 9 Zulhijjah dengan di tanah air, seperti yang terjadi pada tahun ini, di mana pemerintah menyatakan tanggal 10 Juli sebagai hari raya, sedangkan di Saudi tanggal 9 Juli. Dan tentu terjadi perbedaan antara wukuf hari di Indonesia dengan Saudi. Yang jadi permasalahan adalah kapan puasa Arafah, apakah mengikuti waktu wukuf di Saudi atau waktu ru'yah pemerintah setempat. Hal ini ada ikhtilaf antara ulama, dan setahu saya ini ikhtilaf yang mu'tabar. Artinya kita harus berlapang-lapang, saling menghormati, dan jangan sampai bermusuhan hanya karena masalah ini. Akan tetapi tentunya ada pendapat yang lebih rojih, dan dalam hal ini di antara pendapat ulama, saya memilih pendapat yang lebih rojih adalah mengikuti ru'yah pemerintah setempat dengan beberapa dalil dan alasan. Yang pertama, dalil menyebutkan puasa itu berdasarkan waktu, bukan berdasarkan tempat, termasuk puasa Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Yang kedua, pendapat terkuat bahwasanya matlak setiap daerah berbeda-beda. Jadi ru'yah setiap tempat berbeda-beda, bisa jadi kita dan Saudi itu berbeda-beda. Kemudian poin yang ketiga, berbeda antara hari Arafah dan puasa Arafah. Hari Arafah adalah di mana manusia itu wukuf, sedangkan puasa Arafah yaitu pada tanggal 9 Zulhijjah. Kemudian poin yang keempat, puasa Arafah disyariatkan pada tahun 2 Hijriah, sedangkan syariat wukuf dan sebagian manasik haji pada tanggal 6 Hijriah. Jadi tahun-tahun sebelumnya itu memakai ru'yah dan belum ada wukuf. Kemudian ada kasus di mana jamaah haji itu tidak bisa dilaksanakan, baik itu karena perang, wabah, dan sebagainya, sehingga tidak ada manusia yang wukuf di Arafah. Dan kita tetap puasa Arafah meskipun tidak ada manusia wukuf di Arafah. Kemudian poin yang kelima, Nabi SAW bisa saja meminta kabar dari Mekah ketika waktu wukuf, tapi beliau tetap berpatokan dengan hilal yang ada di Madinah. Dan kita berpikir di zaman dulu kala, belum ada internet, belum ada TV, mungkin 500 tahun yang lalu, bagaimana kaum muslimin di Indonesia? Apakah mereka harus berlayar sebulan, berbulan-bulan, naik kuda berbulan-bulan ke Mekah untuk tanya dulu bagaimana wukufnya kapan di Mekah? Ya, karena memakan waktu berbulan-bulan untuk bisa ke Mekah. Tanya dulu di sana, apakah kapan kalian wukuf, saya bisa. Dan itu tidak mungkin di zaman tidak ada internet dan TV, sehingga tetap saja berpatokan kepada ru'yah hilal pemerintah setempat. Kemudian poin yang keenam, puasa bersama mayoritas penduduk negeri berdasarkan ketetapan pemerintah, dan ini lebih menyatukan hati kaum muslimin. Shaumukum yauma tasumun, kita puasa sebagaimana mayoritas manusia puasa. Dan poin yang ketujuh adalah kita berpuasa bersama pemerintah menyatukan hati kaum muslimin. Hukmul hakim yarfa'ul khilaf, ketetapan pemerintah akan mengangkat perbedaan, karena perlu pemerintah yang menyatukan. Karena apabila berdasarkan kelompok, ormas, dan sebagainya, sekiranya ada berbagai macam ormas, ada 10, mana yang akan kita ikuti? Tentunya lebih baik kita mengikuti pemerintah. Intinya ini adalah permasalahan ikhtilaf mu'tabar, kita saling menghormati, jangan jadi sarana berpecah belah. Dan alangkah baiknya apabila kita mencari solusi, mencari titik temu. Misalnya ada orang yang berkeyakinan tanggal 10 Juli misalnya, kemudian dia terlanjur kurban di tempat di masjid yang mengadakan 9 Juli, maka solusinya dia minta ke lapangan panitia agar kurbannya disembelih besoknya. Ya, karena menurut versi dia besoknya adalah Idul Adha, dan menurut versi yang lebih awal besoknya adalah hari tasyrik, dan masih sah menyembelih
kurban pada saat itu. Jadi kita jadikan sarana sebagai untuk menyatukan kaum muslimin dengan mencari solusi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.